Halo teman-teman, selamat datang kembali di Halo Gadget. Nah teman-teman, kali ini saya mau curhat sedikit tentang kamera yang baru saya beli. Ini sengaja saya di luar ruangan, nggak pakai mikrofon apapun, biar teman-teman bisa nilai sendiri. Dan ini adalah Canon EOS M100, kamera yang sebenarnya udah launching dari 3 tahun lalu ya, tapi baru saya beli, baru punya dananya sekarang. Dan ini kameranya lagi saya pakai buat ngerekam video ini menggunakan mikrofon internalnya. Jadi ada suara-suara bising di luar di dekat sawah. Teman-teman bisa nilai langsung. Oke, langsung kita masuk ke reviewnya. Oke teman-teman, ini kita beralih ke kamera Redmi Note 5 Pro lagi ya. Saya rekamnya pakai HP aja dan pakai mikrofon Rexus MI3 kemarin yang udah sempat saya review. Alasan saya kenapa beli Canon ini mungkin tidak saya jabarkan secara teknis ya, tapi lebih ke pengalaman penggunaan saya selama lebih dari seminggu menggunakan kamera ini. Secara kemarin saya pakainya itu kamera Nikon ya teman-teman. Ya kalau di Nikon minusnya cuma satu menurut saya, yaitu autofocusnya parah. Sangat parah autofocusnya, makanya saya ganti ke Canon EOS M100 ini. Dan yang pertama yang saya suka dari EOS M100 ini, bodinya compact nih teman-teman. Ini digenggam enak, sangat enak. Walaupun masih tergolong berat, tapi di genggaman ini masih enak ya teman-teman. Ukurannya jauh lebih kecil daripada smartphone yang sehari-hari kita genggam nih teman-teman. Ini Redmi 9 saya bahkan jauh lebih besar daripada kamera ini. Gitu. Jadi ini lumayan compact dan ya sesuai dengan peruntukannya ini untuk vlog. Memang EOS M100 ini tidak terlalu ribet. Jadi bagi teman-teman yang pengen kamera yang compact, nggak terlalu ribet, tapi lensa kameranya bisa digonta-ganti, ini adalah pilihan yang tepat. Yang kedua yang saya suka yaitu layarnya yang udah bisa flip screen ya. Jadi bisa untuk melihat kondisi kita dari depan. Untuk vlogging ini sangat cocok ya teman-teman. Tapi ya keterbatasannya nanti saat kita melihat ke area yang lain itu nggak bisa di flip ke bawah. Jadi cuman ke atas kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah, masih cukup untuk workflow saya, nggak masalah. Selanjutnya yang saya suka dari EOS M100 itu dia nggak cuma bodinya simpel, tapi pengaturannya juga simpel nih teman-teman. Terlihat di sini nggak terlalu banyak tombol-tombol yang ada di EOS M100 ini. Ini aja cuma ada 3. Ada tombol on off dan ada beberapa pilihan auto dan manual untuk foto dan video. Dan di sini ada tombol record ya. Ini ada tombol shutter untuk foto. Tapi kadang saya sering ketukar nih teman-teman. Mau nge-record video malah pencetnya tombol on off ini. Mungkin karena belum terlalu terbiasa ya. Di sini juga ada beberapa tombol yang simple. Ini aja, udah. Lalu dia banyaknya ke pengaturan yang ada di touchscreen-nya nih teman-teman. Nah, ini kelebihan berikutnya. Dia udah bisa touchscreen ya. Kita tinggal gonta-ganti saja di sini sesuai dengan kebutuhan. Ini kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini. Jadi segala macam efek atau menu bisa kita pilih di sini. Ini kerennya EOS M100. Kalau mau mengubah settingan, saya langsung ke sini nih teman-teman. Jadi bisa diubah langsung secara otomatis. Oke. Berikutnya nih teman-teman, EOS M100 ini dia punya koneksi WiFi dan NFC ya teman-teman. NFC-nya di sini dia ada di bawah. Tapi saya nggak pernah pakai karena smartphone saya belum support NFC. Dan di sini dia punya WiFi. Saya seringnya pakai WiFi ini teman-teman. Jadi kita nanti tinggal langsung connect ke smartphone kita dan dia langsung bisa dimanfaatkan untuk menjadi remote shutter ataupun untuk langsung berkirim file foto ataupun video. Jadi kemarin saya sempat nyoba, kita bisa atur mau foto kita mau dikirim dengan resolusi penuh atau dengan resolusi yang udah dikompres supaya jauh lebih cepat pengirimannya. Jadi kita bisa pilih otomatis. Jadi kemarin selama pakai Nikon itu saya kirim filenya hanya lewat kartu SD card-nya ya teman-teman. Jadi colok dulu ke laptop, colok lagi ke HP, baru kirim-kirim file. Tapi kalau pakai Canon EOS M100 ini terasa lebih praktis dan
kita langsung bisa bertukar file dengan handphone untuk di-upload langsung mungkin ke sosial media tanpa ribet. Berikutnya yang paling penting ya, ini dia Canon EOS M100 ini punya sensor 24 megapiksel ya, dan juga dengan kemampuan dual pixel autofocusnya Canon yang udah sangat teruji kecepatan autofocusnya ini teman-teman. Dan dia ini punya sensor APS-C ya. Sensor APS-C ini dia sangat banyak punya pilihan lensa ini teman-teman. Mau lensa yang langsung dari Canon atau lensa third party seperti Seven Artisan, seperti Meike dan lain-lain. Dan juga nanti kita bisa pasang adapter di sini untuk bagi teman-teman yang udah punya lensa Canon DSLR bisa pakai adapter dan bisa langsung masuk ke EOS M100 ini. Jadi kelebihan berikutnya saya pilih Canon ini karena dia punya banyak pilihan lensa. Sebenarnya Sony dan lain-lain juga punya banyak pilihan lensa ya teman-teman, tapi harganya memang jauh lebih mahal daripada pilihan lensa yang tersedia di Canon. Kemarin saya dapatnya di pembelian cuman dapat lensa kit ini ya, 15-45 mm lensa STM. Kalau di kotaknya ini di dusnya di sini terlihat dua pilihan lensa, tapi saya dapatnya cuma satu ini teman-teman. Kemarin saya belinya second ya. Dan ini lensa yang banyak juga orang cari itu 22 mm ya, f2, tapi mungkin pada saat pembelian ini nggak diberikan karena kalau pakai ini harganya bisa tembus 7 juta lebih teman-teman. Tapi kalau nggak pakai lensa 2 mm ini dia 22 mm ini dia harganya cuman di rentang harga 5 jutaan. Mungkin itu ya. Jadi pilihan lensa dari Canon ini juga banyak ya. Dan kualitas dari mikrofonnya ini juga keren nih teman-teman. Ini ada dual stereo mikrofonnya. Nanti teman-teman dengar sendiri gimana kualitas audio dan videonya setelah berikut ini ya. Dan ini teman-teman kualitas dari kamera Canon EOS M100 kalau di luar ruangan. Ini kondisinya panas terik ya teman-teman. Jadi agak sedikit silau. Di sini saya matikan image stabilizernya ya, karena kalau pakai IS itu dia lebih nge-crop lagi gambarnya. Jadi kurang nyaman buat nge-vlog. Jadi kalau ini kan udah lumayan bagus. Nanti kalau dipakai IS dia lebih nge-crop jadi kurang enak. Jadi saya matikan image stabilization-nya. Nah, untuk kualitas gambar di luar ruangan saya rasa ini sudah sangat bagus ya. Jadi nggak perlu editing terlalu banyak lagi buat yang memang pengennya nge-vlog. Oke. Dan ini perekaman video kalau pakai settingan saya ya. Tapi nanti ini mungkin akan saya ubah sedikit pewarnaannya karena ini saturasinya memang saturasi dan kontrasnya memang saya turunkan untuk kebutuhan grading nantinya. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sih. Saya lebih senang pengambilan video dengan mode manual saya sendiri sih. Tapi tetap pakai autofocusnya Canon. Oke. Ini perekaman di dalam ruangan ya. Saya pakai settingan auto di sini. Kondisinya cuman pakai cahaya dari lampu di atas ini. Oke, ini suara dan kualitas gambarnya dari Canon EOS M100. Nah, kalau untuk barang sih ini masih bagus teman-teman kalau dalam kondisi low light. Yang agak kurangnya menurut saya kalau ke wajah seperti ini buat ngevlog ini agak kurang ya, mirip-mirip handphone kualitasnya mungkin. Cuman nggak sejelek itu ya teman-teman. Jadi kalau low light mungkin kekurangannya ini ya. Nah, ini agak beda kualitas kalau dia ngerekam muka. Itu mungkin kekurangan yang pertama ya teman-teman. Dalam kondisi low light memang agak sedikit kurang. Tapi ya teman-teman lihat sendiri deh nanti contoh hasil gambar videonya ya. Lalu ada satu hal yang paling disayangkan di sini, padahal ini kamera untuk vlog. Dia nih teman-teman dia tidak punya
colokan untuk jack audio 3,5 mm ya teman-teman. Jadi kita harus pakai sumber audio eksternal untuk merekam audio supaya lebih jernih lagi ini teman-teman. Ya walaupun sih mic internalnya ini sudah sangat bagus menurut saya, cuman kadang kan kita butuh di suatu kondisi memang butuh butuh audio yang lebih jernih, dan juga butuh mungkin dari jarak yang jauh kita butuh yang namanya audio tambahan. Tapi ya Canon EOS M100 ini tidak mendukung jack audio ya. Jadi mungkin kekurangannya itu ya menurut saya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa alasan saya kenapa menyukai Canon EOS M100 dan sedikit kekurangan yang ingin saya sampaikan nih kepada teman-teman. Masih banyak orang yang jual baru ya Canon EOS M100 ini di harga 5 jutaan pakai lensa kit, dan di harga 4 jutaan itu untuk body only ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli kamera ini. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke kamera Canon EOS M100 nya. Tadi kita rekamnya pakai HP aja ya, pakai mikrofon ini. Teman-teman bisa lihat nanti reviewnya di koleksi video saya ya. Mungkin itu saja curhatan saya tentang Canon EOS M100 ini yang lagi dipakai buat ngerekam video. Saya rasa kamera ini lumayan worth it bagi teman-teman yang memang nggak butuh kamera yang terlalu ribet mungkin, dan juga belum seprofesional mungkin lah pokoknya. Jadi kalau hanya untuk vlogging biasa, dan mungkin teman-teman mau memulai channel YouTube dan melengkapi koleksi kameranya di studio, ini masih bagus. Secara harganya sekarang juga jauh lebih murah. Oke, silakan kalau mau bertanya silakan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa.